Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas perhitungan estimasi ketidakpastian dengan pendekatan bottom up. Uraian mengenai pendekatan bottom up akan terdiri dari beberapa seri. Bagian pertama memuat bagaimana cara membuat model sistem pengujian dan menggambarkan grafik tulang ikan atau fishbone. Tahapan yang dilakukan pada pendekatan bottom up adalah yang pertama, harus dibuat model sistem pengujian. Apa yang dimaksud dengan model sistem pengujian? Suatu flowchart atau diagram alir dari langkah demi langkah yang dilakukan pada pengujian sesuai IKA atau SOP, Standard Operating Procedure yang laboratorium gunakan atau miliki. Kemudian, sebagai langkah kedua, tuliskan rumus yang digunakan untuk menghitung measurement atau analit. Berangkat dari rumus inilah, pada langkah ketiga akan digambarkan grafik tulang ikan sesuai dengan rumus yang digunakan. Dari grafik tulang ikan yang terbentuk, diestimasi semua komponen yang memberikan kontribusi pada ketidakpastian dan dihitung sebagai ketidakpastian baku yang notasinya adalah U kecil. Setelah itu, semua ketidakpastian baku akan digabungkan menjadi ketidakpastian baku gabungan UC. C di sini singkatan dari Combined Standard Uncertainty. Jadi ketidakpastian baku gabungan, C-nya datang dari combine. Sebagai akar dari jumlah kuadrat setiap ketidakpastian baku. Jadi apabila akan digabungkan 3 ketidakpastian baku, maka kuadratkanlah ketidakpastian baku yang pertama, kuadratkan juga ketidakpastian baku yang kedua, dan terakhir kuadratkan ketidakpastian baku ketiga. Jumlahkan ketiganya dan tarik akar dari penjumlahan tersebut. Itulah cara menggabungkan ketidakpastian baku. Cara menggabungkan ketidakpastian baku menjadi ketidakpastian baku gabungan. Nah, pada tahap terakhir nanti baru ditetapkan ketidakpastian diperluas menggunakan faktor pencakupan yang sesuai. Diambil sebagai contoh di sini adalah model sistem pengujian dari kadar air, rumus untuk menghitung kadar air, dan bagaimana fishbone atau grafik tulang ikan dikonstruksi dari rumus tersebut. Pertama-tama, apabila kita menggambarkan model sistem pengujian, maka sebelumnya sudah dikatakan tuliskan langkah demi langkah yang dilakukan pada pengujian kadar air. Misalnya di sini mula-mula ditimbang cawan kosong atau wadah kosong dan segera beri notasi dari penimbangan wadah kosong. Sebagai contoh di sini notasinya adalah M1. Setelah itu timbang cawan plus contoh. Diberi notasi itu adalah M2.
sehingga nanti dari M1 dan M2 dapat dihitung berapa berat contoh yang ditimbang. Setelah itu, masukkanlah cawan plus contoh ke dalam oven. Sesuaikan dengan IK yang laboratorium punyai. Sebut di sini 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah 3 jam, cawan plus contoh dikeluarkan dari oven, didinginkan terlebih dahulu dalam desikator. Setelah mencapai suhu kamar, ditimbang berat kering cawan plus contoh sampai diperoleh bobot tetap. Itulah yang dinotasikan sebagai M3. Dan dari M1, M2, serta M3 dapat dihitung kadar air menggunakan rumus kadar air dalam persen adalah M2 dikurangi M3 dibagi M2 dikurangi M1. M2 dikurangi M3 tidak lain adalah air yang teruapkan atau air yang menguap dari contoh. Sedangkan M2 dikurangi M1 adalah berat contoh yang ditimbang. Nah, berangkat dari rumus ini, digambarkanlah fishbone. Pada saat menggambarkan fishbone, gambarkan mula-mula tulang punggung ikannya. Garis di tengah ini. Letakkan apa yang akan dicari pada bagian dari kepala ikan. Kadar air dalam hal ini yang akan dicari. Setelah itu, gambarkan pada fishbone tadi tulang-tulang utama, yaitu apa yang ada pada rumus. Di sini kita lihat seandainya M2 dikurangi M3 diumpamakan sebagai M air teruapkan, maka akan ada tulang utama dari M air teruapkan terdiri atas tulang kecil M2 dan M3, dan sebelumnya sudah diketahui bahwa pada penimbangan akan ada 2 komponen ketidakpastian, yaitu ketidakpastian baku asal kalibrasi. Di sini notasinya adalah K, dan sebetulnya ada tulang kecil lainnya, yaitu ketidakpastian baku asal presisi. Namun, di sini tulang kecil atau duri kecil presisi hilang karena sudah digantikan oleh tulang utama dari presisi metode. Seandainya tulang-tulang kecil atau duri-duri kecil dari presisi tidak dihilangkan, maka yang terjadi adalah pada estimasi dari ketidakpastian ini akan ada double counting, perhitungan 2 kali. Oleh karena itu harus dihilangkan. Setelah itu, M contoh, dia merupakan tulang utama di sini M contoh, terdiri dari M2 dan M1, sama halnya seperti tadi, tiap-tiap tulang kecil M2 dan M1 mempunyai duri kalibrasi. Apa yang ada pada rumus sudah tergambarkan pada bagian ini.
Tetapi fishbone terdiri bukan hanya dari apa yang ada pada rumus, tetapi rumus plus-plus, yaitu sesuatu yang tidak ada pada rumus tapi berpengaruh dalam pengujian kadar air ini. Misalnya, efek suhu atau ruang. Maksudnya, efek suhu adalah suhu oven dan efek ruang adalah ruang dalam oven tadi. Di dalam IKA dikatakan bahwa pada pengujian kadar air, cawan dan contoh dipanaskan pada 105 derajat Celcius. Oven memang dipasang pada suhu 105 derajat Celcius. Akan tetapi, laboratorium punya sertifikat kalibrasi oven. Dan di dalam sertifikat kalibrasi oven tertera misalnya, ketidakpastian oven ini adalah plus minus 3 derajat Celcius. Berarti ada kemungkinan suhu dalam oven kisarannya antara 102 derajat Celcius sampai 108 derajat Celcius. Nah, di dalam tulang utama dari efek suhu atau ruang ini harus diperhitungkan berapa ketidakpastian yang akan timbul apabila suhu kurang dari atau lebih dari 105 derajat Celcius. Itu sebabnya di sini ada ketidakpastian tambahan yang bukan berasal dari rumus. Hal yang sama terjadi untuk tulang tambahan yang bukan berasal dari rumus yang didefinisikan sebagai asal presisi dan asal homogenitas. Asal presisi disebabkan dari fakta bahwa apabila pengujian kadar air menggunakan SOP yang sama diulangi lebih dari satu kali, maka hasil uji pertama tidak akan sama benar dengan hasil uji kedua, begitu pula dengan hasil uji ketiga apabila dilakukan triplikat pengujian. Itu sebabnya ada ketidakpastian asal presisi metode dan ketidakpastian asal homogenitas contoh harus ditambahkan apabila laboratorium berpendapat contoh yang dihadapinya saat ini punya faktor heterogenitas. Jadi artinya contohnya tidak benar-benar homogen. Karena pada setiap pengujian seharusnya cuplikan yang diambil merupakan perwakilan dari contoh yang diberikan pada laboratorium. Tapi karena ada faktor inhomogenitas atau ada faktor heterogenitas contoh, kadang cuplikan yang diambil tidak mewakili 100% contoh yang diberikan pada laboratorium. Nah, dengan demikian kita ketahui bahwa tidak mudah untuk menuangkan apa yang ada pada rumus ke dalam fishbone. Karena ada tulang-tulang tambahan yang bukan berasal dari rumus. Kemudian lagi, pada slide ini yang ditunjukkan adalah model sistem pengujian kadar air. Apabila sekarang
model sistem pengujiannya diubah atau laboratorium sedang melakukan pengujian kadar fosfat dalam air dengan metodenya spektrofotometer UV-Vis menggunakan kurva kalibrasi, pasti laboratorium akan punya model sistem pengujian yang berbeda. Dan di dalam model sistem pengujian ini harus pertama-tama didefinisikan dulu apa yang harus masuk dalam perhitungan pada rumus. Misalnya di sini, pertama-tama dipipet 50 ml sampel air. Berarti ada V1. Dan konsentrasi dari fosfat dalam sampel kita notasikan sebagai C sampel. Konsentrasi pada sampel. Setelah itu, setelah ke dalam 50 ml sampel, dimasukkan asam sulfat pekat, dimasukkan 1 mili peroksida dan dipanaskan, larutan akan menjadi jernih, kemudian disaring dan dimasukkan dalam labu takar 50 mili. Jadi terlihat sampai tahap ini pun sudah ada 2 kali pemakaian alat gelas. Pertama, pipet dengan volume 50 mili, kedua adalah labu takar yang kebetulan volumenya juga 50 mili. Akan ada ketidakpastian asal pemakaian alat gelas di sini. Setelah itu, maka dilakukan pemipetan terhadap sampel awal sebanyak 5 mili. Ada lagi pemakaian pipet 5 mili sebagai V3 dan ke dalam sampel 5 mili yang dimasukkan ke dalam labu takar 5 mili ditambahkan 5 mili pereaksi molibdat, 2 mili pereaksi hidrasin sulfat, kemudian campuran itu dipanaskan dalam penangas air selama 10 menit, didinginkan, dan ditepatkan volumenya. Bersamaan dengan itu, disiapkan pula deret standar, karena metode ini menggunakan kurva kalibrasi. Deret standarnya dibuat dari mula-mula dibuat larutan induk sulfat dengan konsentrasi 50 mg per liter. Setelah itu dipipet ke dalam 4 labu takar 50 mili terpisah, masing-masing 0,25, 0,5, 1 mili, dan 1,5 mili larutan standar induk. Ditambahkan lagi dengan pereaksi molibdat, ditambahkan dengan hidrasin sulfat, kemudian dipanaskan dalam water bath, didinginkan, dan ditepatkan volumenya. Setelah itu, baik deret standar maupun larutan sampel diukur absorbansinya atau serapannya pada panjang gelombang 840,5 nanometer. Dari hasil plotting larutan sampel pada kurva kalibrasi yang dibentuk oleh deret standar ini akan dihasilkan CX, yaitu konsentrasi fosfat dalam
larutan yang diukur. Setelah itu kita harus memasukkan semua notasi yang ada di sini ke dalam rumus bagaimana C sampel di atas ini dihitung dari CX yang diperoleh. Ini adalah rumusnya. Jadi, notasi yang berasal dari model sistem pengujian tadi dibawa masuk ke dalam rumus untuk menghitung measuran. Dalam hal ini, measurannya adalah fosfat. C sampel sama dengan CX yang diperoleh dari kurva kalibrasi dikalikan faktor pengenceran, karena tadi sampel di pipet 5 mili dijadikan volume 50 mili. Itu melibatkan V3 dan V4. Kemudian dihitung juga berapa mula-mula sampel di pipet dan dimasukkan ke dalam labu takar berapa. Itu adalah V1 dan V2. Sehingga apabila rumus dimodifikasi akan diperoleh C sampel sama dengan CX dikalikan faktor pengenceran dikalikan V2 dibagi V1. Dan fishbone yang tergambarkan sama seperti tadi fishbone pada pengujian kadar air, digambarkan mula-mula tulang punggung ikannya, apa yang dicari, C sampel, yaitu konsentrasi fosfat dalam sampel air pada bagian kepala ikan, digambarkan semua yang ada pada rumus sebagai tulang utama. Ada CX, ada faktor pengenceran F, ada V2, dan ada V1. Dan fishbone terdiri bukan hanya dari apa yang ada pada rumus, tetapi ada sesuatu yang tidak ada pada rumus berperan di dalam pengujian kadar fosfat ini, yaitu presisi metode sebagai tulang tambahan. Dan karena ada tulang presisi metode, maka duri kecil presisi yang harusnya ada di V1, V2, V3, dan V4 menjadi hilang. Semua masuk di dalam tulang utama presisi metode. Nah, dengan keterangan yang sama, kalau kita mempunyai suatu pengujian yang berbeda dengan model sistem pengujian yang juga berbeda, dengan rumus yang berbeda di sini, maka akan dihasilkan fishbone yang juga berbeda. Kita lihat, menggambarkan fishbone selalu berangkat dari rumus. Ini adalah rumus yang dipakai untuk menghitung kadar bifenil dalam bensin, dan di sini metode yang digunakan kromatografi gas dan perhitungan atau pengujian pada kromatografi gas ataupun kromatografi lainnya, misalnya HPLC, biasanya hanya menggunakan perbandingan satu titik dan tidak melewati pembuatan kurva kalibrasi. Jadi di sini yang disiapkan adalah konsentrasi bifenil dalam air
yang konsentrasinya 50 ppm. Kemudian berdasarkan rumus, konsentrasi bifenil dalam sampel dihitung melalui luas puncak yang dihasilkan pada sampel, maksudnya luas puncak bifenil pada sampel dibagi luas puncak yang dihasilkan oleh standar bifenil yang dibuat dikurangi luas puncak blanko. Blankonya adalah larutan bensin yang tidak mengandung bifenil. Dari rumus ini digambarkanlah fishbone awal. Semua tulang utama yang ada pada rumus digambarkan ada A sampel, ada C50, dan A50 dikurangi A0 diumpamakan sebagai X, maka ada tulang utama X dengan tulang kecil A50 dan A0. Tapi sama seperti tadi, fishbone terdiri bukan hanya dari apa yang ada pada rumus, tetapi laboratorium harus berpikir apalagi yang tidak ada pada rumus, tapi berpengaruh terhadap ketidakpastian. Karena di sini digunakan perbandingan satu titik, yang artinya dalam perbandingan satu titik kita selalu menganggap bahwa luas puncak dan konsentrasi setara. Padahal belum tentu 100% setara antara konsentrasi dengan respon. Responnya di sini adalah luas puncak. Karena belum tentu setara, belum tentu 100% setara, akan ada tulang tambahan linearitas yang nanti data dari ketidakpastiannya di sini harus dicari dari suatu percobaan kecil yang laboratorium desain. Ini akan ada keterangannya dalam video terpisah khusus mengenai studi kasus di dalam menghitung ketidakpastian dengan metode kromatografi gas. Dan selalu di dalam setiap metode ada tulang dari presisi metode. Kemudian semua tulang utama harus dilengkapi dengan tulang tambahan, juga dengan duri-duri kecilnya. Di dalam membuat C50, ini adalah konsentrasi standar bifenil dalam bensin dengan kadar 50 ppm. Tentunya untuk membuat larutan dengan konsentrasi 50 ppm, kita harus menimbang sejumlah tertentu bifenil. Di dalam menimbang sejumlah tertentu bifenil, kita mulai dari menimbang wadah kosong dan menimbang wadah kosong plus bifenil. Selain itu, harus diperhatikan kemurnian dari standar bifenil yang dipakai. Dan setelah itu, sejumlah tertentu bifenil tadi dilarutkan di dalam labu takar.
akan ada lagi ketidakpastian asal pemakaian labu takar. Kemudian dari fishbone yang tergambarkan di atas ini, karena kita menambahkan tulang tambahan linearitas dan presisi metode, akan ada double counting apabila duri-duri kecil presisi tidak hilang. Cuma dalam kasus ini kebalikannya. Bukannya duri kecil yang dihilangkan, akan tetapi presisi yang dihilangkan. Tujuannya sama, tidak terjadi double counting. Apa sebabnya? Hal itu yang dilakukan, penjelasan lebih detail akan ada di dalam video khusus mengenai studi kasus menganalisis kadar bifenil dalam bensin. Nah, pada bagian kedua dari seri video pendekatan bottom up akan dijelaskan bagaimana menghitung ketidakpastian baku dan ketidakpastian baku gabungan dari setiap tulang utama, tulang tambahan, dan duri pada fishbone. Bagian kedua dari pendekatan bottom up akan dikelompokkan ke dalam seri perhitungan estimasi ketidakpastian dari penggunaan neraca, pemakaian alat gelas, berat molekul, pembuatan larutan baku, dari recovery, homogenitas contoh, kurva kalibrasi, dan linearitas. Linearitas akan diaplikasikan apabila pada metode uji tidak digunakan kurva kalibrasi, melainkan melalui perbandingan satu titik. Kalau kita menggunakan kurva kalibrasi, yang dilakukan adalah perbandingan 4 titik, 5 titik, atau 6 titik, tergantung dari berapa larutan standar atau deret standar disiapkan. Nah, kemudian juga untuk seri dari pendekatan bottom up akan ada kelompok dari studi kasus perhitungan estimasi ketidakpastian pada pengujian kadar air. Contoh, gravimetri. Kadar air adalah salah satu contoh dari metode gravimetri yang hanya menggunakan neraca. Kemudian akan ada studi kasus untuk titrasi, akan ada studi kasus untuk metode spektrometri, untuk metode kromatografi, dan lain-lain. Demikian apa yang dapat disampaikan sebagai pembukaan dari pendekatan bottom up. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk dapat memperoleh video-video berikutnya. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.